Pulang ngajar lagi. Pulang aja. Halo semuanya. Halo. Pulang aja. Halo. Bahas apa nih? Kita belum briefing. Bahas apa? Sembarangan. Tentang ini aja lah. Karena udah malam banget ya. Tentang capek. Capek yang enak dan capek yang salah. Kebiasaan. Capek yang enak dan capek yang salah. Udah mulai kayak Nggak ada. program kemarin ini tiba-tiba nembak. Ya maksudnya ya emang ada ini tuh. Aduh. Emang menarik untuk dibahas. Capek yang enak. Maksudnya capek yang enak tuh capek yang wah setelah melakukan ini capek tapi wah hasilnya teh Traveling ya. satisfied gitu. Aduh aja salah bahasa lagi ya. Maksudnya tuh wah hasilnya apa ya? Memuaskan. Kalau dalam Iya kan? Capek tapi memuaskan. Inilah ada orang melakukan sesuatu terus teh kalau bahasa Sunda mah kaharti gitu. Kaharti itu kaharti gitu. Ya, gitu. Kak Harti mah ini bosnya dia. Aduh. Iya, kakak-kakak itu. Sama capek yang salah gitu. Ada orang yang melakukan ini tuh udah capek tapi Udah capek salah lagi. anjir harusnya teh enggak usah ginian deh gitu. Menyesal gitu. Udah capek salah lagi, udah jelek bayar lagi. Nah, kita bahas apa ya contoh-contohnya? Iya kan maksudnya semua orang pasti pernah merasakan capek kan, maksudnya capek secara apapun gitu yang sudah dilakukan. Ya gitu ada orang tuh yang ya baiklah capeknya ke hati lah gitu. Kan kayak mungkin kalian ini bekerja setiap hari kan capek kan. Tapi kan oh ya udahlah gitu. Ini mah ke hati lah gitu. Ada yang Mungkin lebih ke sharing mungkin. Jadi kan menurut gimana nih? Oke. Ada nggak nih kejadian-kejadian yang begitu gitu? Biar bisa dicontoh lah. iya Mungkin orang sih menyorotinya dari sisi ini ya. Konteks sekarang mungkin mencari validasi. Nah, mencari validasi orang. validasi. Kita pernah bahas juga soal validasi. Oh iya. By the way. Tapi itu kan untuk beberapa orang mungkin masih sedikit bias mungkin ya atau samar gitu ya antara apakah validasi itu adalah sesuatu yang harus kita kejar hingga lelah gitu hingga capek atau sebenarnya nggak usah sih gitu, ngapain cari validasi orang gitu. Mungkin orang sih mencoroti mau membukanya ke arah situ lah, buka topik bahasannya ke arah validasi gitu. Jadi kalau memang misalnya validasi itu apa sih sebenarnya gitu yang dicari gitu ya? Pengakuan kan, pengakuan dari orang-orang sekitar dengan apapun yang dilakukan gitu, cara apapun yang akan ditempuh atau dilakukan, dan pasti capek gitu, capek lah namanya ngerubah sudut pandang orang gitu dari misalnya Anda tidak berguna jadi berguna gitu, Anda nggak layak kerja jadi bisa bekerja gitu, Anda tidak kompeten sampai jadi kompeten, itu kan capek ngejar ke situ gitu. Nah tapi apakah itu benar-benar yang harus kita kejar validasi dari situ atau justru itu akhirnya capek teka hati teh gitu. Atau validasi itu harusnya muncul dari validasi untuk diri sendiri aja. Nah itu yang mungkin bisa orang tangkep lah dari situ ya. Nah itu kalau itu tuh ada kaitannya sama zaman sekarang teh ada hal yang menormalisasi istilah selalu sibuk. Jadi naon we lah, yang penting sibuk. Yang penting itu karena validasi adalah sesuatu hal yang dianggap penting. Akhirnya orang tuh mencari kesibukan. Kumaha we naon supaya sibuk karena sieun eta teh karena sieun tidak divalidasi, wah mana emang nganggur gitu. Mana emang
kadai kahayang gitu. Ya ya. Jadinya orang teh kumaha caranya supaya sibuk. Supaya sibuk naon we lah. Walaupun hasilnya seperti tadi kan sibuk lalu capek. Nah capek itu teh apakah capek yang enak atau capek yang salah gitu. Karena ada fenomena itu menormalisasi apa tadi selalu sibuk itu. Selalu sibuk. Orang teh naon we, nu penting aya kesibukan lah gitu. Iya. Bahkan ini orang aya babaturan dulu rumahnya di sekitar lah di sekomplek. Setelah menikah dia pindah ya. Setelah menikah teh kan istrinya kerja tuh Ya. ketika siang-siang teh balik dia ke komplek nah wah di sana mah kalau siang-siang ada di rumah feel banget jadinya ya udah di sini aja main gitu. Padahal bukan nggak ada kerjaan dia teh gitu, dia teh ada kerjaan tapi ya memang jam kerjanya beda sama kita. Dia mah malam dia tuh kayak kerjanya juga di rumah gitu. Tapi ya gitu Itu sebenarnya antara takut dibilang nggak sibuk atau takut dibilang pesugihan. Di mah wae tapi aya duitan. Padahal emang kenapa kalau pesugihan gitu. Itu juga kesibukan Gitu. Tapi orang ingat sih dulu waktu masih ya remaja gitu. Remaja. Ya masih remaja lah. Ku indung urang teh dititah. Sana tuh kamu keluar gitu, jangan tidur terus. Gitu. Sana main kayak kemana lah gitu. Padahal orang kersibuk kata teh dengan mimpi-mimpi orang kan. Kersare kan. Karena kata Jack mah katanya kita harus berani bermimpi. Iya. Makanya banyakin tidur. Mimpi itu hanya bisa dicapai dengan tidur kan. Nah itu masalahnya dream itu kan. Ini ada satu bahasan tentang yang tadi ya, maksudnya fenomena selalu sibuk tadi. Tapi ke pembahasan gender orang pernah ngobrol jeung babaturan dulu sekelas di kuliah. Sekarang dia dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Jadi ada kecenderungan laki-laki itu harus merasa dirinya harus memvalidasi bahwa dirinya laki-laki, maskulin. Selain bekerja tapi ya, kalau bekerja kan udah jelas maskulin. Maksudnya laki-laki bekerja ya itu maskulin. Itu hal biasa. Hal biasa. Nah tapi kalau tidak bekerja itu ada hal yang unik. Bagaimana laki-laki memvalidasi kalau dia adalah laki-laki dan maskulin. Itu bermain burung ataupun mancing, motor, mancing atau apapun yang penting berkegiatan. Jadi mau nanti selalu sibuk, ya mah lamun laki begitu lain laki. Jadi harus ada kegiatan apapun itu. Jadi laki-laki kita nggak boleh nggak ada kegiatan. Apapun itu ngoprek motor ke. Urang tuh abus kriteria itu. Sarua itu baturan itu sarua. Kamu main ikan? Hah? Main ikan. Ya kalau ada ikannya, kalau enggak, ya tapi ini maksudnya orang ge membata itu. Cuk urang teh, tapi orang teu. Nya orang henteu cik saya teh. Eta mah nu lain. Tapi kan mana gawe. Orang gawe. Jadi itu kudu justru waktu luang itu kan kita pakai untuk istirahat, main sama anak dan segala macam. Nah, ini yang tidak bekerja dalam arti yang tidak kantoran atau tidak aktivitas yang itu ya. Itu akan memilih itu. Nah, orang sempat bahasnya kan orang ge nyolau. Nya, tapi hiburan karena mana gawe kan gitu. Karena ya ada pekerjaan lain lah. Yeah. Ada pekerjaan lain tapi sementara. Tapi kan hobi itu memang yang dikejarnya hiburan ya. Iya, kalau kita bekerja maksudnya. Nah, si hobi itu menjadi stress release atau hiburan. Ya maksudnya kan misalkan kerja tiba-tiba di weekend mancing. Nah, mancing itu hiburan. Mancing hiburan. Bukan validasi untuk bukan jadi validasi, seorang maskulin gitu. Kalau nggak ada pekerjaan, itu adalah validasi. Jadi itu diteliti, memang jadi penelitian. Kenapa sih orang-orang yang nggak bekerja dalam arti dagang enggak gitu, maksudnya kerja enggak, kerja dalam arti yang kantoran, kok rajin ya gitu ke peliharaan otomatis dan yang lain-lain. Tapi karena mereka tuh kalau misalnya ya mungkin di cakupannya apa ya, Indonesia atau Jawa Barat atau Bandung gitu. Jadi ada beberapa orang teh yang memang mereka katakanlah punya hobi, punya kesenangan gitu.
tapinya bisa cari duit di situ. Mereka tuh canggih gitu tuh. Orang Indonesia. Jadi memang apapun, misalnya orang main burung, wah bener-bener main burung, dimandian, dijemur, dikasih makan yang bagus. Sampai Kenapa? bisa breeding gitu. Karena buat breeding, karena buat di kontes, atau sekedar Judi. udah atau hanya sekedar ketika ada yang suka dijual lagi tuh udah bagus gitu harganya gitu. Mereka tuh pada jago yang gitu-gitu ikan. Ternyata mereka tuh gak sekedar miara gitu, tapi juga ya itu tadi breeding. Paling gampang lah kalau misalnya soal hewan gitu ya. Apapun orang yang penyayang kucing ya ini breeding senang jagoan itu. Mereka tuh cari duit di hobinya tuh gitu. Paling nggak buat berdalih, wah ini mah ganti pakan gitu. Atau ganti binatangnya nambah gitu. Iya, ya maksudnya mereka cari duit di situ teh buat ganti pakan karena dia ngasih makan setiap hari atau apa gitu. Iya sih Indonesia. Tapi ya itu tadi balik lagi kalau ke tema yang apa, capek yang enak yang dan enak. capek yang salah. Tapi maksudnya kayaknya saya merasa mungkin capek yang worth it sebenarnya dengan capek yang enggak gitu. Kalau capek yang worth it mah udah jelas ada kepuasan. Ya. Baik itu secara finansial, baik itu mungkin juga secara perasaan. Kan ada juga kan capek ya, tapi orang tuh puas walaupun nggak dapat duit gitu. Tapi udah seneng gitu melakukan ini gitu. Ya contohnya udah tadi ngurus manu, mancing gitu. Mancing capek ya? Mancing capek. Ya kalau nggak dapat kan Capek nagok. nagok sama capek diomongin yang lain. Canggul itu. Itu faktornya banyak ya, tidak hanya secara finansial tapi ke perasaan, oke, rasa tenang mungkin yang didapat. Kan kita nggak tahu lah. Yang secapek apa yang menjadi worth it gitu ya buat setiap orang, dan kayaknya akan beda-beda gitu. Iya. Nah, ketika si capek itu menjadi tidak worth it gitu, mungkin banyaknya yang coba-coba. Kalau aktivitas fisik mungkin. Ya nggak cuman aktivitas fisik tapi yang lainnya juga gitu. Ya apapun. Mau nyobain tapi hanya cuman penasaran doang, capek, terus gini kieu hungkul. Ngadon capek nah ieu mah. Berarti itu mah niat motivasinya beda memang. Iya. Enggak bersungguh-sungguh itu mah karena temennya ulin lauk. Nah, bisa jadi gua gitu. juga masa nggak punya lauk. Kayaknya seru nih, ternyata kan butuh skill juga kayak gitu. Butuh ada pengetahuan gimana caranya supaya buat sih mineral. Kadang-kadang mun lalaki ketika orang lain misalkan lagi rame nih ngurus lauk misalkan, dia kan akan coba cari dulu sendiri sebelum bertanya itu. Iya. Dia boleh nyari YouTube lah, Ya, paling enggak lah lihat-lihat di YouTube gitu. Terus dia cobain sendiri tanpa bertanya dulu. Setelah mati banyak, uang keluar banyak, baru dia mencari guru. Ini kumaha aja. Atau manawi ya aya watos, aya naon? Aya api obroleun. Nah, itu tuh nggak akan terjadi kayak gitu kalau misalnya si laki-laki itu teh secara rutin dia nongkrong di suatu tempat. Ya. Secara rutin, jadi ketemu, jadi pasti ada sempat nanya, orang keur nggak, ya, kemana nggak nanya kalau misalnya ada pertanyaan di situ, jadi meminimalisir kegagalan gitu. Nongkrong itu berguna guys. Dan sayang tidak semua orang punya tempat tongkrongan. Iya. Di usia Anda masih nongkrong, saya udah enggak. Saya enggak, dia doang. Saya nongkrongnya di sini pulang ajar. Pulang aja doang ini nongkrongnya. Sering. Kok sering? Ya tapi itu juga ada kelemahan si penelitian itu ya. Karena nggak lihat, dan mungkin juga belum beres ya penelitiannya, tapi orang sih melihat juga ada nggak selalu juga sih gitu yang bergelut dengan hobinya itu memvalidasi bahwa dia maskulin, meskipun itu penelitiannya ngomongin secara alam bawah sadar gitu ya.
ya mungkin memang ada juga preferensi dulunya dari orang tua gitu. Ada proyeksi dulu lah dari orang tua, lingkungan sekitar misalnya. Ya misalnya kan orang tidak pernah melihat dari kakek ataupun orang tua gitu melihara burung gitu ya. Pernah sih melihara burung, terus orang pikir ngapain ini burung di kandangin ini, apa asiknya gitu. Nggak ada yang ini melihara kecoa, cicak gitu. Oh cicak ada. Tapi ternak deh. Deh orang pribadi kan nggak pernah ya melihat itu, tapi nggak melihat ya burung kan enaknya dilihat kalau dia terbang segala macam. Terus ada di situ ngapain? Nah tapi ketika melihat ikan kok ini ya gitu, maksudnya ada kok ramai yang ngurusin apanya ya gitu ya. Nah itu kan memori yang tersimpan bertahun-tahun, akhirnya ketika dewasa berkeluarga apa namanya ada cari kegiatan segala macam yang ngapain ya gitu di rumah ya ke situ. Nggak ujuk-ujuk gitu ya maksudnya. Walaupun tadi ya burung sama ikan itu masing-masing semuanya dibatasi sama lahan, luas area. Iya, luas. Ya pasti dibatasi. Tapi ya itu kan ada pasti ada, menurut orang nggak mungkin seseorang itu muncul keinginan untuk ke arah sana kalau belum ada referensi sebelumnya gitu, atau yang ngotak-ngatik otomotif gitu kan. Kan orang tengarti dalam arti ngapain sih orang-orang ini underbone naon gitu dimodif. Enggak sih, makanya di pabrik. Tapi mungkin itu ada Kepuasan. kepuasan dan referensi sebelumnya entah orang tuanya atau lingkungannya gitu di situ. Ya karena saya oke rada bingung oke nya ketika yang lain hobi bingung saya oke. Maksudnya burung enggak, ikan enggak, mancing enggak, otomotif enggak, olahraga untuk oke. Bingung oke. Validasi orang di mana mun tadi disebutkan gitu ya. Sebagai laki-laki Untuk, gitu. untuk apa? Tapi mencari kesenangan touring gitu. doyan kan? Touring doyan kan? Ya touring itu bukan motorannya. Jadi bawa motor mah Biasa hal aja. yang biasa. Kan orang lain gini, kalau teman-teman yang touring itu ketika touring itu kan mereka itu memperlihatkan kemampuan motornya. Ditanjakan di jalan lurus gitu ya. Orang menikmatinya tidak menikmati itunya gitu. Menikmati perjalanannya gitu ya. Tempat tujuannya. Oh, iya di perjalanan tuh ketemu lahan gini, ada air terjun lah. Tuh kayak di tempatnya pantai, pasir. Perjalanan mah jarang-jarang ingat gitu. Ya itu hobi kamu dari dulu juga gitu deh. Cuman kalau kecil juga gitu. ketemu teman touring, ketika ngobrol itu mereka tuh ngomongin Otomotifnya. bukan trek jalan ini orang tadi begini begitu gitu ya, kecepatan sekian nyusul apa, orang sama sekali tidak memperhatikan. Orang biasa aja sudah gitu. Ya memang Apa? enggak, maksudnya kalau dibilang itu kan emang dia dari kecil juga kayak gitu. Iya. Jadi pada dasarnya kan laki-laki mah tidak berubah ya. Tidak berubah. Pada dasarnya gitu. Ya, gitu-gitu pasti, aja sebenarnya. pasti ada recall gitu dari kecil tuh pasti ada yang, kalau cowok mah dari kecil kayak gitu tuh sampai sekarang masih ada benang merahnya lah gitu. Bisa ditarik gitu. Itu masih tiba heula teh sia teh emang kieu gitu. Iya sih juga. Kamu apa? Ya kamu juga suka gambar kan dari dulu gitu. Ya kalau gambar kan ya maksudnya kalau kesini-sini kan udah jadi ke profesinya, bukan lagi jadi apa, hobi atau senang gitu. Iya, nah itu kan transformasi dari hobi ke profesi. Gitu. Ya mungkin karena gambar jadi profesi saya harus cari hobi. Oh hobinya ikan. Tapi orang ayah ya dulu dari zaman kecil ibu saya teh kan iya maksudnya teh bobotoh Persib gitu ya. Parah pisan lah pokoknya mengenai Persib, nonton naon dan sebagainya gitu dari dulu. Tapi tidak ada anak-anaknya, tidak ada yang nonton Persib udah bikin kan ditungguan gitu. Nah, baru muncul itu ke cucu. Oh, si kakak. Lain si Pujan. Itu cucu yang pertama. Pertama. Itu dua jadi
skip Ini satu nih. generasi gitu maksudnya teh. Anak emang nggak ada gitu ya. Anaknya belum pernah dibawa ke stadion. Hah? Harus sekali mah Pernah. bawa ke stadion. Pernah. Tapi tidak tertarik. Tidak tertarik sampai ya maksudnya sampai tahu jadwal susunan pemain, pelatihnya kunaon diganti, ada cerita dan sebagainya gitu ya. Sampaikan ke ya permainan pokoknya sama Persib teh di dagoan lah ya ada dari dulu gitu. Tapi anak-anaknya gitu skip itu. Anak-anaknya mah lebih ke PSBS biak. Tapi emang gitu sih dia waktu SMP juga kalau anak-anak main bola ke lapangan juga siang-siang yang mabal gitu kan nggak pernah ikut kan. Enggak. Tapi kalau olahraga yang sendiri kan ya maksudnya yang lari atau apa gitu. Ya gitu main bola gitu kan tuh mata kan cedera parah. Main bola gak pernah, kenanya ACL. Tapi di waktu Nah itu itu capek yang salah. Capek yang salah. Capek yang salah. cuman di waktu itu untuk ke musik mungkin salah satu yang duluan. Ke musik itu dimana yang lain masih main bola apa gitu. Dia udah main gitar. Nah musik itu, tapi kan kayaknya wajib deh musik. Ya. Kalau kita ngomonginnya cowok ya, atau Wajib. ya kayaknya manusia teuing sih. Maksudnya Menurut orang sih semua manusia wajib. Sangulik eta zaman harita gitu nya, zaman SMP eta ya kita semua main bola, beraktivitas fisik yang permainan lah gitu, basket dan bola. Kalau ada beberapa teman termasuk dia tuh lebih ngulik ke gitar, ya si Roni ya gitu. Yeah. Untuk si itu main gitarnya udah lumayan gitu. Ya kita semua bisa main gitar, tapi nggak sengulik mereka waktu itu gitu. Duluan mereka mah. Duluan. Terus kemudian ya kesalip gitu, ada yang kesalip ada yang enggak gitu. Gitu-gitu. Ya benar tadi sih kayak musik. Tapi kan musik juga nggak hilang walaupun suka nggak suka ya. Mungkin sekarang nggak main musik nih. Enggak. Sama main musik. Tapi kan pasti ada lah meureun perasaan ya yang kaup ningali gitar yang Ya, yang mencetan. gitar Spanyol. Jadi dan untuk ngulik sih menurut orang ngulik yang kayak gitu-gitu kan capek kan. Tapi ke hati gitu. Atau kali ini di art ada pernah dengar istilahnya creative fatigue. Creative fatigue ya. Ya, creative fatigue itu Kelelahan. Untuk menjadi orang kreatif. itu Berpikir gimana? kreatif. Nah, itu kan untuk menghindari capek yang salah, kayaknya kita harus pandai mengelola ya terutama di art loh ya. Misalnya atau sekarang orang musim jadi kreator, konten kreator gitu. Kan pasti ada itu pasti kena banget, adalah masanya kena Jenuh, creative ya? fatigue gitu. Itu gimana? Ininya. Ya karena seiring waktu kan orang dia mencari. Kalau bisa dulu zaman mungkin 5 tahun ya 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu mungkin masih menganggap bahwa akan mengalami atau sedang mengalami creative fatigue gitu. Atau kelelahan berpikir kreatif gitu ya. Tapi ke sini mungkin 2-3 tahun 5 tahun belakangan lah, di Covid itu mempelajari banyak hal kan karena kemana-mana ya gitu ya. Salah satunya kenapa orang berpikir kreatif gitu. Ya orang baca beberapa buku, cuma ada salah satu buku yang menjawab menurut orang buku itu bilang bahwa kreativitas itu nggak datang secara tiba-tiba kayak wahyu atau apa ilham gitu, nggak ditungguin atau misalnya kalau kita nggak dapat itu terus wahyu dan ilham jadinya bagus gitu kan, enggak gitu maksudnya, nggak jadi seperti itu. Atau ada yang bilang enggak lah cana inspirasi gitu, dan si buku itu yang orang akhirnya mengiyakan dan oke gitu, sebenarnya bukan ke situ dan nggak akan datang kalau ditungguin pun. Jadi kreativitas itu muncul karena adanya konflik gitu. Kayaknya pernah kita bahas, cuman nggak kita record videonya waktu itu. Kreativitas itu datang karena adanya konflik, karena adanya konflik batin juga, konflik dalam berpikir atau bergagasan, atau juga konflik fisik gitu, konflik ya misalnya antara individu, internal atau eksternal ya? internal atau eksternal, dan itu harus diselesaikan. Diselesaikan itu membutuhkan inovasi. Nah, mengeluarkan inovasi itu lahir dari kreativitas. Jadi
pada akhirnya kalimat yang kalau seorang seniman atau kreator yang kreatif itu tidak berada dalam pusaran masalah atau konflik, ya di situ dia tidak akan berpikir kreatif gitu. Ketika kita udah berada dalam jalur yang konstan gitu, yang rutinitas, ya di situ karena nggak ada konflik ya kreativitas mungkin akan mentok di situ. Jadi ya si seniman atau kreator ini harus terus menciptakan konflik dalam dirinya, dalam gagasannya gitu. Ya iya. Gitu. Itu kita bahas memelihara keresahan itu ya. Ya, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya ya harus dalam diri itu harus ada pertempuran antara tesis dan antitesis ya. Ketika kita punya gagasan tesis itu warnanya merah, kita harus menciptakan konflik kan. Kenapa harus warna merah? Kenapa nggak warna biru? Nah terus gitu. Nah sintesis itu atau sintesa itu ya lahirnya karena kreativitas itu. Jadi menurut orang kreatif fatigue ya memang akan muncul kalau kita tidak berusaha menciptakan konflik tadi. Ya masing-masing pasti punya caranya sendiri untuk memahami kreativitas gitu. Itu ya misalnya kayak tadi kita ngomongin logo gitu yang sebenarnya bisa aja dalam beberapa hari kemarin orang pakai logo yang baru dibuat itu. Tapi orang menciptakan konflik kan, ini pixelate nih kalau bikin lagi aja gitu. Sampai ternyata akhirnya lebih menyempurnakan kan dari yang kemarin lah. Itu skala kecil lah. Iya lebih ya menurut orang ya kan lebih menyempurnakan dari yang kemarin. Setidaknya gitu kan konflik kecil yang diciptakan gitu. Dan ini kalau bergeser ke sains, ya maksudnya capek juga kan urusan biologi gitu ya. Urusan biologi. Kenapa adanya capek? Mungkin stres lah, ada stres, biologi stres. Apa ya? Istilahnya apa sih? Physical. Iya maksudnya stres secara fisik. Stres. Apa? Stres itu apa sih? Stres. Iya maksudnya kelebihan ya beban kan. Kelebihan kapasitas. Tekanan. Kalau kelebihan tekanan depres kan. Oh iya. Akhirnya jadi depresi. Nah ini stres gitu. Nah gimana, apakah kalau misalnya kalau capek yang enak itu kok bisa hilang si stres, biologi stres itu kok bisa nggak ke, apakah ada apa semacam apa mungkin apa ya hormon lagi kayak gitu. Iya ya, kalau tadi ya pekerjaan atau segala sesuatu yang bikin capek terus kemudian worth it gitu ya, terus rasa capeknya hilang gitu. Atau nggak berasa gitu. Ya nggak berasa. Ya itu kan karena itu tadi hubungannya kan dengan perasaan, dengan kepuasan ya. Nah otak kan dia akan melepaskan hormon itu, hormon endorfinnya gitu ya, apapun lah gitu yang hubungannya dengan perasaan yang menyenangkan dan menenangkan gitu. Endorfin dan dopamin kan. Artinya si tubuh yang tadinya capek gitu ya, mungkin kerasanya jadi nomor 2 gitu, karena kan tadi kepuasannya itu jadi nomor 1 nih di akhir gitu. Jadi kan nggak akan kerasa capek nanti ya gitu. Oh udah capek memang gitu, orang lain ngelihat capek gitu, tapi ketika hasilnya sesuai dengan harapan atau bahkan lebih dari ekspektasi gitu ya, itu tadi otak tadi kan menstimulus hormon-hormon yang tadi gitu. Akhirnya kan nggak kerasa tuh gitu. Nah kalau karena tadi happy ya. Karena happy, tapi kan kalau yang tadi capeknya tapi berasa sia-sia berasa gitu. sia-sia kan nggak keluar si itunya, kepuasannya gitu. Akhirnya kan nukarasana nomor hiji kan yang capeknya, hasil capeknya itu secara fisik, kekecewaannya nambah gitu. Kecewakan hasil atau apapun lah. Itu kan ya sebetulnya apa yang terjadi kan dikontrolnya sama otak gitu. Jadi otak yang anggap kan kayak bahasa PD baik tuh, ketika dia mau menyatakan cinta, udah aja anggap ditolak. Jadi si mindsetnya tuh ditolak gitu. Jadi ketika memang ditolak, ya kan itu kan goalsnya itu gitu.
Itu Dia menetapkan goals yang menetap salah. itu. Tapi kan tidak jadi perasaan jadi sakit hati gitu dan sebagainya gitu. Iya. Tapi ketika mau diterima, itu kan di luar ekspektasi. Hormonnya kan akan meledak gitu dan akan sangat senang gitu. Nah itu bisa memandang sesuatu itu dari sisi lain ya, maksudnya untuk memanage diri sendiri kayak siapa dah pengusaha yang Bob Sadino. Bob Sadino. Bob Sadino itu, kalau saya sih usaha cari rugi, bukan cari untung. Kenapa kok gitu? Ya emang yang cari untung terus. Saya juga cari rugi, emang rugi terus. Kan jadinya masuk logikanya ke sana. Iya, mindset-nya kan. Itu masalah mindset. Ya, orang-orang semacam itu tuh sekarang makin jarang. Coba dari sudut pandang sosial gimana? Social fatigue gitu. Apa? Social fatigue? Social fatigue. Enggak, itu mah dari art. Enggak kan tadi ya. Yang sosial tadi yang di awal udah kayak menormalisasi bagaimana fenomena di sosial tuh normal banget ya, selalu sibuk teh. Oh iya tadi ya. Udah dong. Kemarin masuk-masukin aja lah. tapi rata-rata orang-orang yang di atas milenial, maksudnya Boomer ya, boomer, ex boomer. X atau boomer gitu ya, ketika ngelihat kita yang milenial sibuk gitu ya dalam urusan pekerjaan, itu dianggapnya memang Bagus. pencapaian yang bagus gitu. Melihatnya begitu. Tapi kalau untuk yang Gen Z sekarang enggak. Justru mereka itu akan tampil tidak sibuk tapi duit yang gede. Makanya dia akan cari cara kerjanya sedikit gitu ya. Uangnya banyak. Tapi uangnya banyak gitu. Makanya kreatifnya gede gitu, maksudnya sangat kreatif. Karena gitu. untuk mencapai itu konfliknya banyak. Iya, gitu. Iya, itu konflik banget lah itu. Tidak linear itu. Dia mencari sesuatu yang tidak linear. Kan kalau pemikiran zaman dulu kan itu ya. Maksudnya semakin giat bekerja, ya hasilnya bakal semakin juga gitu. Ya linear lah. Dan sekarang gimana sih Gen Z itu dia mendobrak gitu. Wah, bisa kok kerja nyantai tapi duitnya kencang juga gitu. Ya. Kita harus cari duit kencang, kebutuhan kita banyak, ngopi kita mahal. Gitu. Tapi itu sebenarnya menurut orang sih punya pendapat kalau itu tuh kita semua biang keroknya milenial sebenarnya. Iya. Yang ngedidik mereka kan milenial. Iya. Generasi pemberontak pertama milenial juga. Iya dong, Tapi pemberontak enggak, pertama. milenial itu di posisi jembatan sebetulnya. Betul. Jadi jembatan. ada hal yang boomers Orang atau tua X itu tidak masuk, gitu ya. Kita membuat formula sendiri untuk diturunkan ke bawah. Iya, bahasa orang adalah pemberontakan pertama itu sebenarnya dari milenials. Ya, X millennials kan? bukan. Nah, kan si Gen Z teh anaknya X tuh. Anaknya X. Tapi dia lebih dekat sama milenials yang didengerin tuh. Misalnya gini, ini nggak apa-apa lah agak ngelewat ini ya. Kita ambil dari pengaruh yang kita alami zaman kita ya, mungkin episode yang kemarin udah dibahas ya. Kita tumbuh di 90-an akhir, di mana di situ genre musik aja udah muncul yang lebih keras dibanding sebelumnya, dibanding X kan. Hardcore semua ada di situ. Death metal segala macam ada di situ. Rebel tuh ada di situ, grunge ada di situ. Kita tumbuh dengan itu. Jadi rebel pertama tuh dari kita sebenarnya, cuman nggak rebel banget gitu. Kita memformulasi tadi. Terus kita tularin nih sama Gen Z dengan Formulasi kita. Ini. Mereka bentukan kita sebenarnya gitu. Jadi yang mereka lawan tuh kalau dilihat di situ ya misalnya di lingkungan orang wae, yang dilawan itu bukan millennials tapi X sama boomer. Nggak pernah mereka masalah millennials karena selalu nyambung sebenarnya kalau misalnya kita mau turun ya, mau diskusi sama mereka. Sama, justru yang banyak mereka belajar tentang apapun yang ada itu ya dari millennials itu. Orang tuanya mungkin X tapi gurunya millennials. Tapi konflik antara Gen Z sama milenial itu muncul ketika si milenial itu tidak rebel. Betul, Dan itu banyak itu. Itu banyak. Itu juga banyak. Banyak itu. Itu banyak. Itu millennials yang rebel itu yang
Itu sebenarnya mencari validasi dari X dan boomer. itu ex boomer berkedok milenial dalam kemasan milenial. Iya. Ya sekarang coffee shop yang mahal itu yang bikin rata-rata juga milenial. Iya. Iya. Ambil hampir semua misalnya fasilitas atau infrastruktur kreatif yang dinikmati sama Gen Z hari ini ya bentukannya milenials awal ya. Kalau kita kan milenials tengah ya. Pakaian-pakaian yang overpriced juga. Milenials yang bikin. itu. Oke lah. Oke. Oke gitu aja. Tentang apa sih tadi? Tentang capek yang enak dan capek yang dirasa salah gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Kalau Jadi- enggak juga ya biarin aja. Iya. Ini satu aja deh. Kekacauan semua ini gara-gara milenials. Oke. Kita juga millennials by the way. Oke, sampai ketemu lagi. Pulang aja. Pulang Pulang aja. aja. Bye. Bye.